Bismillahi bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Indonesia yang sangat terkenal, beliau di dalam kitabnya mengutip salah satu riwayat, salah satu kisah yang sangat menarik, di mana ada seorang ulama yang bernama Ibnul Mujahid bercerita bahwa Ibnul Mujahid ini memiliki seorang teman, seorang kawan, seorang sufi, seorang wali yang sangat terkenal waktu itu yang bernama Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Ibnul Mujahid suatu saat bercerita pada saat Syekh Abu Bakar Ash-Shibli datang bertamu ke rumahnya, kemudian di hadapan para murid-muridnya, ulama Ibnul Mujahid ini menyambut kedatangan seorang ulama, seorang wali yang sangat terkenal yang bernama Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Melihat temannya yang datang, seorang ulama yang sangat besar, yang sangat terkenal, beliau langsung memeluknya. Kemudian Ibnul Mujahid ini mencium kening daripada Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Salah seorang muridnya melihat Ibnul Mujahid mencium kening daripada Syekh Abu Bakar Ash-Shibli pun bertanya, penasaran, wahai guruku Ibnul Mujahid, apa gerangan, apa sebab sehingga engkau mencium dengan khidmah, dengan haru kening sahabatmu itu? Mendengar pertanyaan salah satu muridnya, Ibnul Mujahid pun menceritakan bahwa bukan tanpa alasan saya mencium kening daripada Ash-Shibli atau Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Suatu saat saya pernah bermimpi. Di dalam mimpi saya menyaksikan, saya melihat Syekh Abu Bakar Ash-Shibli bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam mimpi saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk Ash-Shibli, bahkan mencium kening Abu Bakar Ash-Shibli. Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kening Abu Bakar Ash-Shibli, saya pun bertanya di dalam mimpi saya, kenapa engkau ya Rasulullah mencium kening Abu Bakar Ash-Shibli? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia mendengar pertanyaan daripada Ibnul Mujahid, Rasul pun menjawab, saya mencium kening daripada Abu Bakar Ash-Shibli karena Abu Bakar Ash-Shibli selalu mengamalkan, setiap dia selesai sholat fardu atau sholat wajib yang 5 waktu, dia tidak lupa, tidak pernah meninggalkan amalan 2 ayat Al-Quran di akhir surah At-Taubah. Apa bunyinya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Setelah Ash-Shibli membaca 2 ayat di akhir surah At-Taubah ini, dia melanjutkan membaca sholawat kepadaku dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena amalan inilah, karena keistiqomahannya mengamalkan 2 ayat ini dan membaca sholawat kepadaku setiap dia selesai mengerjakan sholat fardu, inilah kemudian aku memberikan kemuliaan dengan mencium kening daripada Abu Bakar Ash-Shibli. Itulah kemudian kenapa
Kata Ibnul Mujahid yang tadi menceritakan kepada salah satu muridnya yang bertanya, kenapa beliau mencium kening Abu Bakar Asy-Syibli? Karena kening ini pernah dicium oleh Rasulullah SAW ketika di dalam mimpiku. Setelah aku melihat di dalam mimpiku, kata Ibnul Mujahid, saya pun langsung bertanya kepada Abu Bakar Asy-Syibli, ya Abu Bakar Asy-Syibli, wahai saudaraku, wahai temanku, apakah amalan yang sudah engkau baca, yang sudah engkau wiridkan sehingga Rasulullah SAW memberikanmu ciuman yang luar biasa di keningmu ya Abu Bakar Asy-Syibli? Abu Bakar Asy-Syibli pun menjawab dengan jawaban yang sama seperti yang dia dengar dari Rasulullah SAW, bahwa saya tidak pernah meninggalkan 2 ayat di akhir surah At-Taubah yang biasa kita amalkan, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Kemudian saya lanjutkan dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata 2 amalan ditambah sholawat kepada Rasulullah SAW, Syekh Abu Bakar Asy-Syibli mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Bukan hanya dapat bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi Rasul langsung mencium di tengah-tengah kening Abu Bakar Asy-Syibli sebagai pertanda begitu mulianya, begitu hebatnya maqam sang wali ini. Tentu 2 ayat yang diamalkan oleh Abu Bakar Asy-Syibli ini adalah 2 amalan yang tidak asing bagi kita, karena di beberapa hizib yang dikarang oleh para ulama terdapat 2 ayat ini dan sering kita baca, ya, kita wiridkan selesai sholat kita. Bahkan di salah satu hizib Nahdlatul Wathon yang dikarang oleh guru besar kita Al-Maghfurullah Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Fanshari, beliau meletakkan 2 ayat ini dalam hizib beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita meyakini, kemudian mengamalkan terus-menerus setiap akhir sholat kita, bahkan kalau kita ingin lebih, sebelum kita tidur kita baca 2 ayat ini, kemudian kita tambah dengan bacaan sholawat sekurang-kurangnya 1 kali atau mungkin 100 kali. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW dan kelak memberikan syafaat di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.